Kita akan lihat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai 17 saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, teman-teman, kita masih melanjutkan dari apa yang dikatakan Rasul Paulus mulai dari pasal yang ketiga dari ayat yang pertama kan. Itu banyak berbicara tentang nasihat bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sudah menjadi orang percaya, karena kita memiliki Kristus, karena kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang ada di sorga, yang duduk di sebelah kanan Bapa. Kita memiliki kehidupan yang baru dan dinasihati supaya kita menjalani identitas kita, yaitu menjalani kehidupan yang kudus karena kita sudah menjadi orang yang kudus. Dan ilustrasi yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam surat ini masih bicara tentang seperti orang pakai pakaian gitu kan, berganti pakaian. Tentang bagaimana menanggalkan pakaian yang lama, baju yang lama, yang kotor, yang tidak baik itu, yang bau itu, diganti dengan baju yang baru, mengenakan yang baru, mengenakan Kristus, mengenakan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Itu kita sudah melihat di Kolose pasal yang ketiga dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Jadi di sini diberikan nasihat kepada orang percaya untuk meninggalkan pakaian yang kotor itu, kain kafan itu yang bicara tentang kematian, bicara tentang kehidupan yang lama, dan kemudian kita mengenakan pakaian yang bersih, pakaian kasih karunia yang berisikan kekudusan dari hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi kita punya pakaian yang baru. Nah, saat kita mengenakan pakaian yang baru ini, saat kita menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus itu, di sana kita harus mengetahui kan, kita harus tahu sebenarnya kita melakukan semuanya itu bagaimana gitu, karena apa. Jadi mengenai hal ini kita harus mengetahui apa yang menjadi motif dalam kehidupan kita untuk kita melakukan hal-hal demikian, untuk kita menjalani kehidupan yang kudus. Mengapa kita perlu untuk menanggalkan perbuatan yang lama dan kemudian kita mengenakan kualitas-kualitas kehidupan yang baru yang sudah kita miliki. Nah, kenapa kita bisa melakukan hal ini? Apa yang mendasari, apa yang menjadi motif sehingga kita mau melakukan hal yang sedemikian. Nah, karena penekanannya terletak kepada motifnya, kita melihat di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, di sana Rasul Paulus juga menuliskan bahwa kita itu telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia di dalam baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, maka kita juga akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita sudah memiliki yang namanya hidup yang baru, oleh karena itu kita perlu untuk menanggalkan pakaian yang lama, perbuatan yang lama, manusia yang lama itu, karena itu sudah mati, sudah dikubur, sudah mati. Kita hidup dalam kehidupan yang baru. Nah, di dalam hal ini yang sedang kita baca di dalam pasal yang ketiga mulai dari ayat yang ke-12 ini, kita melihat tentang
ada 4 motif yang diberikan Rasul Paulus, yang digambarkan oleh Rasul Paulus yang bisa menguatkan kita untuk kita bisa berjalan di dalam kehidupan kita yang baru. Jadi saat kita menjalani kehidupan yang baru, kemudian kita perlu untuk menanggalkan pakaian yang lama dan mengenakan Kristus, mengenakan pakaian yang baru ini, ada 4 motif sebenarnya. 4 alasan mengapa kita perlu untuk melakukannya. Ada 4 alasan yang diberikan Rasul Paulus kenapa kita itu sekarang harusnya hidupnya itu berbeda. Karena 4 hal ini. Nah, kita akan lihat satu persatu dari 4 hal ini, tapi sepertinya malam hari ini kita akan bahas dari motif yang pertama dulu. Mungkin minggu depan kita akan lanjut ke motif yang berikutnya, karena cukup panjang yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Jadi yang pertama, motif yang pertama adalah karena ada yang disebut sebagai kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Ada the grace of our Lord Jesus Christ. Ini kita bisa temukan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dan saat kita berbicara tentang kasih karunia itu, kasih karunia ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah, merupakan satu favor atau perkenanan, anugerah, karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berdosa. Dan karunia ini, anugerah yang diberikan oleh Allah ini bukan sesuatu hal yang bisa diusahakan. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa berusaha untuk bisa mendapatkan kasih karunia. Sebab itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita nggak bisa beli, kita nggak bisa bayar, kita tidak bisa berusaha untuk meraihnya dengan melakukan berbagai macam tindakan agamawi, tindakan rohani yang mau kita lakukan untuk menerima kasih karunia, nggak bisa. Nggak bisa. Dan bagi kita sebagai orang berdosa, sebenarnya waktu kita melihat kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita, kita akan melihat bahwa ini merupakan suatu hal yang sebenarnya nggak layak untuk kita terima. Tetapi gara-gara kita memang nggak bisa untuk meraihnya, gara-gara kita nggak bisa untuk berusaha menggapainya, untuk mendapatkannya dan itu diberikan kepada kita, justru Allah melihat kita layak untuk terima kasih karunia. Jadi kita lihat dari sisinya Allah, kita memikirkan pikiran Kristus, kita mendapatkan kasih karunia itu karena Dia menganggap bahwa kita ini sangat membutuhkan dan karena Dia sangat mengasihi kita. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose dan juga mengingatkan kepada kita semua, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh kasih karunia Allah kepada mereka. Hal pertama yang sudah dilakukan oleh kasih karunia Allah kepada kita, kepada orang yang ada di Kolose dan juga kepada kita semuanya adalah sebab Allah itu telah memilih kita. Dia telah memilih kita. Ini hal yang luar biasa. Bahwa Allah sang pencipta langit dan bumi ini memilih kita. Nah, ini merupakan satu mujizat. Saat disebutkan bahwa Allah itu sudah memilih kita, seperti yang ada di ayat yang ke-12, ini merupakan satu mujizat pilihan ilahi yang tidak bergantung kepada siapa dirimu, siapa diriku, apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah kamu lakukan. Nggak bergantung pada hal itu. Karena Allah itu telah memilih kita di dalam Kristus bahkan sebelum dunia dijadikan. Ayatnya ada di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Jadi sebelum kita ada, sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita misalnya melakukan dosa yang pertama atau masuk ke gereja pertama kali, dibaptis pertama kali, Allah itu sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau misalnya Allah itu menyelamatkan orang berdosa berdasarkan apa yang bisa mereka lakukan, berdasarkan pada perbuatan mereka, berdasarkan kepada pahala yang mereka bisa kumpulkan sedikit demi sedikit sampai akhirnya mencapai target gitu kan. Maka kalau dengan cara seperti itu tidak ada satu manusia pun yang bisa diselamatkan. Nggak ada ceritanya. Karena kita tahu kelemahan kita masing-masing. Kita tahu kekurangan kita. Kita mengetahui bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna. Kita bisa diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Semuanya itu oleh karena kasih karunia Allah. Sehingga pada akhirnya mau apapun juga yang terjadi, kemuliaan itu hanya untuk Allah.
Dan mujizat pilihan ilahi ini memang kalau kita lihat nggak bergantung sama kita. Misalnya lah kalau kita lihat ya di dalam kehidupannya bangsa Israel. Mengapa dari sekian bangsa yang ada, dari sekian banyak orang yang ada yang dipilih oleh Allah adalah bangsa Israel? Kenapa kok tidak memilih misalnya bangsa India misalnya, atau bangsa Indonesia, atau memilih bangsa yang lain? Kenapa yang dipilih oleh Israel gitu? Yang dipilih oleh Allah adalah Israel. Kenapa demikian? Apakah Israel sangat hebat? Apakah mereka sangat besar? Apakah mereka sangat kuat? Apakah mereka sangat taat? Tidak juga. Allah memilih ya karena dia mau memilih gitu ya. Ada ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Jadi ini semua dilakukan karena Allah mengasihi. Allah memilih saudara dan saya karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi saudara. Dimanapun saudara berada, apapun kondisi saudara, apapun yang pernah saudara lakukan, dia mengasihi saudara. Karena itu saudara ada di dalam Bible Study pada malam hari ini, itu karena Allah memilih saudara. Saudara mendapatkan yang namanya keselamatan, mendapatkan janji-janji Tuhan diberikan kepada saudara, itu karena Allah mengasihi saudara, karena kasih karunia yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan ini merupakan pilihan yang dilakukan oleh Allah, ini Allah sudah memilih. Cuman permasalahannya adalah pilihan ini merupakan satu rahasia. Bisa dikatakan bahwa tidak semua orang bisa memahami tentang yang namanya pilihan ini. Nggak semua orang bisa paham. Kemudian muncul ada hal-hal yang kemudian membuat orang seakan-akan menyalahkan Allah. Kenapa Allah memilih orang ini tidak memilih orang itu gitu loh. Yang disebut sebagai pilihan ini merupakan saya sebut sebagai satu rahasia yang suci. Kenapa rahasia yang suci, rahasia yang kudus? Sebab pilihan ini hanya dimiliki oleh anak-anak Allah saja. Hanya anak-anak Allah saja yang memiliki hal ini. Dan ini bukanlah sebuah doktrin pengajaran yang bisa kita jelaskan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Ini hanya bisa dimengerti untuk orang-orang yang memang sudah ada di dalam. Karena begitu kita sudah ada di dalam, begitu kita sudah menerima karunia dari Allah, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian kita menyadari, oh rupanya aku itu memang sudah dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Karena kita sudah di dalam. Kalau kita masih di luar, nggak mengerti apa yang maksudnya dipilih. Dan waktu kita sudah di dalam, kita lebih bisa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Allah. Saat kita sudah menerima keselamatan itu, kita bisa benar-benar mengucap syukur kepada Allah bahwa aku adalah golongan orang-orang yang sudah dipilih. Karena kalau saudara masih ada di luar, ya nggak bisa mengerti. Oh, mengenal Allah saja tidak gitu loh. Bagaimana kok bisa tahu bahwa Allah memilih saudara gitu. Jadi artinya saudara perlu ada di dalam lebih dulu baru kita mengklaim, kita mengetahui bahwa rupanya sebelum dunia dijadikan aku sudah dipilih oleh Dia. Dan ini menjadi satu motivasi bagi kita. Rupanya Allah sudah memperhatikan aku, Allah sudah mengasihi aku dan ini memotivasi supaya aku menanggalkan yang lama, aku mengenakan yang baru, mengenakan Kristus. Itu yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi tugas kita adalah bukan kita berkoar-koar mengatakan, oh rupanya ini golongan orang yang seperti inilah yang memang sudah dipilih, yang kayak gini nggak dipilih. Jadi orang-orang yang semacam ini mau apapun yang mereka lakukan karena mereka sudah dipilih maka mereka pasti akan diselamatkan. Sedangkan orang yang seperti ini kan sekalipun mereka bagus sekali, baik sekali tapi gara-gara dia sudah ditentukan untuk binasa maka dia akan binasa. Bukan ke situ ceritanya. Bukan ke situ. Saat bicara tentang predestinasi, bicara tentang pemilihan oleh Allah itu hanya bisa dipahami untuk kita yang memang sudah ada di dalam.
Jadi supaya orang-orang yang masih ada di luar ini mengetahui bahwa mereka rupanya dipilih oleh Allah, yang menjadi tugas kita adalah membagikan kabar baik kepada mereka. Membagikan kepada mereka bahwa Allah sangat mengasihi mereka, memberikan kasih karunia kepada mereka, bahwa Yesus Kristus telah datang, Dia telah mati bagi mereka, dan mereka hanya perlu untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, selesai. Dan saat mereka terima, mereka merupakan bagian orang-orang yang dipilih, gitu loh. Jadi kita nggak usah memperdebatkan tentang hal ini, tentang predestinasi, yang ini ditentukan mati, yang ini nggak perlu ke sana. Karena kalau kita bicara ke sana, kita menyampaikan tentang hal ini, "Aku dipilih, kamu nggak dipilih," dan lain sebagainya. Itu seperti melemparkan mutiara kepada babi, gitu loh. Seperti itu, Saudara. Jadi seperti ini loh, memberikan sesuatu yang kudus kepada anjing atau melemparkan mutiara kepada babi, nggak ada gunanya gitu loh. Akan ada gunanya kalau misalnya mutiara itu diberikan kepada kita gitu ya, dibandingkan kepada babi, untuk apa gitu loh. Babi nggak pakai itu untuk apa-apa. Jadi yang pertama, bahwa Dia telah memilih kita. Dia pilih kita. Kemudian yang berikutnya, motif berikutnya mengapa kita mau untuk melepaskan yang lama dan mengenakan yang baru adalah karena Allah itu sudah menguduskan kita. Dia telah set us apart, menguduskan kita, memisahkan kita. Jadi arti kata kekudusan itu adalah dipisahkan. Seperti yang bisa dilihat di dalam gambar ini kan, ada satu lampu yang berbeda, yang terpisah dari yang lainnya. Yang lainnya semuanya tidak menyala, tapi yang satu ini menyala. Artinya dia dipisahkan, dia dikuduskan. Jadi kita yang percaya kepada Kristus, yang sudah menerima kasih karunia itu, kita dipisahkan. Karena kita telah percaya Kristus, kita dipisahkan dari dunia. Jadi dari semua dunia yang ada ini kita dipisahkan, dan ini kehidupan kita sekarang adalah untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Kita bukan milik diri kita lagi, tetapi milik Kristus. Sepenuhnya milik Dia. Kalau teman-teman membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, di ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh itu dari Allah, dan bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ini merupakan satu hal yang perlu kita ingat, yang menjadi motivasi kita. Selain kita sudah dipilih, kita juga telah dikuduskan, telah dipisahkan dari dunia. Kita menjadi milik Kristus, bukan milik dunia lagi. Dan ini gambarannya sama seperti sebuah pernikahan. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Pernikahan ini memisahkan seorang pria dan seorang wanita untuk bersatu menjadi satu dan terpisah dengan yang lainnya. Dan ini bicara juga keselamatan. Keselamatan itu juga memisahkan antara orang yang percaya, dipisahkan. Ini adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus. Bayangkan saudara, misalnya kan kita diundang di dalam satu resepsi pernikahan. Kita ketemu ada si A menikah dengan si B, gitu kan. A menikah dengan si B, diberkati, kemudian waktu mereka resepsi, wah meriah luar biasa gitu kan, makanannya enak dan lain sebagainya. Tapi waktu mereka pulang keluar dari tempat resepsi, si A tidak bersama-sama B, tapi dia pulang dengan C, dan dia pergi bulan madu dengan C. Ini kan jadi aneh gitu loh. Jadi A dengan B telah menjadi satu, mereka telah dipisahkan, nggak boleh ada orang yang lain lagi, begitu ceritanya. Nah, yang ketiga adalah bicara tentang bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah itu mengasihi kita, itu ada di ayat yang ke-12. Saudara, perbedaannya adalah saat ada orang yang belum percaya, mereka berdosa, mereka melakukan dosa. Orang yang belum percaya ini adalah seperti suatu makhluk yang sedang melanggar hukum dari Sang Pencipta. Suatu makhluk yang melanggar hukumnya hakim dunia ini. Itu kalau orang yang belum percaya.
yang melakukan dosa. Tetapi pada saat orang yang sudah percaya, saat orang Kristen melakukan dosa, dia itu bagaikan seorang anak yang sedang melukai hati bapaknya yang sangat mengasihi dia. Jadi bayangkan berbeda, sangat berbeda. Dari yang sekedar seperti makhluk yang sedang melanggar tatanan dari hakim dunia ini, dibandingkan dengan seorang anak yang sedang nakal melukai hati bapaknya. Beda. Kondisi kita beda karena dia sangat mengasihi kita. Dan saat berbicara tentang kasih, saat berbicara tentang cinta, mungkin ada yang nggak setuju, tapi saya yakin banyak juga yang setuju bahwa cinta atau kasih itu merupakan satu kekuatan motivasi yang terkuat yang ada di dunia. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta gitu kan, wah itu sepertinya orang yang pintar pun bisa jadi bodoh gitu ya. Kalau sudah jatuh cinta, bayangkan ngomongnya aja wah jadi luar biasa kan. Laut pun ku seberangi, gunung akan kudaki. Kalau kamu tidak percaya betapa besarnya cintaku kepadamu, belahlah dadaku. Wah, itu yang dilakukan. Karena kekuatan cinta itu begitu luar biasa. Pada saat seseorang percaya itu bertumbuh di dalam kasihnya kepada Allah. Saat dia mulai bertumbuh di dalam, dia mengetahui bahwa Allah itu sangat mengasihi dia dan kemudian kasihnya itu mulai bertumbuh, mulai menggebu-gebu makin kuat kepada Allah. Maka keinginan dia untuk mentaati seluruh apa yang dikatakan oleh Allah itu juga makin kuat. Kemauan dia untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berjalan di dalam kehidupan yang baru itu makin kuat juga. Dan dia mau benar-benar kehidupanku ini, aku mau menjalani kehidupanku dengan cara yang baru, aku mau tanggalkan yang lama, aku mau mengenakan yang baru, mengenakan Kristus. Dan hidupku adalah kehidupan untuk Kristus. Dan itu pasti akan terjadi. Dan yang berikutnya adalah yang menjadi motivasi kita mengapa kita mau melakukan hal ini adalah karena Allah itu dia sudah mengampuni kita. Ini hal yang penting saudara. Allah sudah mengampuni kita. Di ayat yang ke-13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi saudara, pengampunan dari Allah itu merupakan pengampunan yang sempurna. Pengampunan yang memang sudah final. Pengampunan yang tidak bersyarat. Bukan pengampunan yang cuma sebagian saja diampuni, sebagian tidak. Tapi diampuni secara total. Bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia berkata, aku sekali-kali tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu. Jadi pengampunannya itu luar biasa, sudah selesai 100%. Nah lalu pertanyaannya adalah bagaimana mungkin bahwa Allah yang kudus, Allah yang tidak mau kompromi dengan dosa itu bisa mengampuni kita orang berdosa. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Bagaimana Allah bisa dengan benar melakukan hal ini terjadi? Nah, hal ini terjadi, pengampunan itu terjadi karena ada Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib untuk kita. Karena ada pengorbanan Kristus. Jadi Allah itu sebenarnya mengampuni kita bukan di dalam diri kita sendiri. Allah mengampuni kita itu di dalam Kristus. Di dalam Kristus Allah telah mengampuni kamu. Nah ini perlu digarisbawahi. Jadi pengampunan yang diberikan Allah itu bukan atas kekuatan kita sendiri, kehebatan kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Tapi kita diampuni itu di dalam Kristus. Jadi ada 4 hal bahwa ini menjadi motivasi kita untuk kita bisa menjalani kehidupan baru, menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru, mengenakan Kristus. Yang pertama adalah bicara bahwa kita itu telah dipilih oleh Dia, kemudian kita telah dipisahkan oleh Dia, kita juga dikasihi dan juga diampuni oleh Allah. Dan semua hal ini kita terima oleh karena kasih karunia.
Karena satu berkat yang penuh dengan kasih karunia ini, maka ya kan, kalau kita sudah memiliki yang namanya kita dipilih, kita dipisahkan, kita dikasihi, kita diampuni, dan ini semua karena kasih karunia, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu, tapi itu semua diberikan kepada kita karena Allah sungguh mengasihi kita. Maka kita mempunyai satu tanggung jawab yang serius di hadapan Allah. Ini bukan main-main. Jadi kita yang berdosa, kita yang nggak layak, kita yang jelek, kita yang bobrok, sudah dipilih oleh Dia. Kita sudah dipisahkan hidup untuk Dia. Kita dikasih oleh Dia, kita diampuni oleh Dia. Artinya kita jadi punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu serius di hadapan Allah. Oleh karena itu orang Kristen, orang percaya perlu untuk mengenakan kasih karunia itu di dalam kehidupannya. Perlu mengenakan keanggunan, graceful-nya, penuh kasih karunia itu, karena ada kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang perlu untuk dikenakan? Ini merupakan suatu hal yang sadar, yang perlu kita menyadari diri kita dan kita lakukan setiap saat gitu kan. Setiap hari kita lakukan dengan sadar, bukan sesuatu hal yang tiba-tiba gitu kan, kita nggak sadar kita sudah bisa melakukannya, tapi ini kita lakukan dengan sadar, kita perlu mengenakan Kristus. Namanya pakai itu kita pakai dengan sadar. Nah, Paulus menyebutkan ada 8 hal di mana kita perlu mengenakan Kristus ini. Contohnya seperti apa saja, dia sebutkan ada 8 hal. Yang pertama adalah di ayat yang ke-12 dikatakan supaya kita itu mau untuk mengenakan belas kasihan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah tender mercies, belas kasihan. Di dalam bahasa Yunaninya artinya ini merupakan satu belas kasih yang berasal dari dalam sini loh. Ya kan? Orang bicara tentang hati, ya kan? Hati ada di sini. Tapi kalau orang Yunani itu bicara dari hati yang paling dalam, itu dari dalam perutnya. Out from the belly gitu kan. Jadi dari dalam perutnya ini kayak ada sesuatu yang terdalam dalam kehidupan manusia. Dan ini bicara tentang ada emosi yang begitu dalam gitu. Kasih itu keluar dari sana. Setiap orang percaya itu perlu untuk menunjukkan perasaan yang lembut satu dengan yang lain. Sama seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua. Tuhan Yesus juga Rasul Paulus mengatakan hal yang sama di sana. Dan ini bukan sesuatu hal yang bisa kita matikan, yang kita bisa hidupkan kayak hidupkan lampu. Oh, saat ini aku mau belas kasihan, setelah itu aku nggak akan belas kasihan lagi. Bukan seperti itu. Tapi ini merupakan satu sikap yang konstan di dalam kehidupan kita. Di mana kita membuat, gara-gara kita punya hal ini kan, kita bisa membuat orang lain yang bersinggungan dengan kita, yang ada di sekitar kita, itu lebih mudah untuk bergaul dengan kita gitu. Karena kita mengenakan belas kasihan. Ingat, belas kasihan itu bukan disampaikan tapi dikenakan. Kita mengenakan belas kasihan. Ini menarik. Kemudian berikutnya adalah dikatakan oleh Rasul Paulus supaya kita mau untuk mengenakan kemurahan. Apa sih itu kemurahan gitu? Kemurahan itu ya nggak mahal gitu. Apa itu kemurahan? Ya terlalu murah gitu. Kemurahan gitu ya. Apa maksudnya kemurahan? Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan kindness. Jadi semacam kebaikan. Kita itu diselamatkan karena Allah itu memberikan kemurahan kepada kita. Ada kebaikan Allah yang diberikan luar biasa kepada kita melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, karena kita sudah menerima kebaikan-kebaikan Allah ini, kita menerima keselamatan itu, kita yang harusnya dihukum, tidak dihukum. Justru karena kita ini menerima kebaikan ini, maka kita malah mendapatkan berkat yang luar biasa, kita dapatkan keselamatan. Maka kita juga perlu menunjukkan kemurahan atau kebaikan kepada orang lain. Jadi ceritanya kan, bukan kita menunjukkan kemurahan, menunjukkan kebaikan kepada orang lain supaya Allah baik, supaya Allah murah hati kepada kita. Enggak, urutannya beda. Urutannya karena Allah sudah baik sama kita. Karena Allah sudah bermurah hati kepada kita. Maka kita mengenakan kemurahan itu kepada orang lain gitu kan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kenakan kemurahan.
Berikutnya adalah mengenakan kerendahan hati. Nah, kita mengenakan kerendahan hati. Jadi kerendahan hati di dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah bicara tentang humbleness in mind. Kerendahan hati itu bukan badannya dipendek-pendekkan supaya hatinya yang ada di sini berada semakin rendah, semakin dekat sama tanah, bukan. Tapi kerendahan hati itu adalah humbleness, kerendahan yang mulai dari dalam pikiran. Mulai dari dalam pikiran. Orang-orang para penyembah berhala pada zamannya Rasul Paulus itu, mereka tidak wow dengan hal yang bicara tentang kerendahan hati. Ya kan? Mereka lebih kagum saat ada orang itu menunjukkan, aku bisa. Oh, aku hebat, aku tingginya. Makin sombong orang itu makin dihormati gitu loh. Makin bisa mendominasi. Itu bagi mereka. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Kristus berbeda. Yesus Kristus sendiri waktu dia ada di dunia, dia menunjukkan teladan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dia menunjukkan bahwa pikirannya itu tertuju bukan untuk menyombongkan diri, tetapi ada kerendahan hati yang luar biasa. Kita membaca di dalam Filipi, di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu hal yang perlu untuk dipertahankan. Tapi dia telah mengosongkan dirinya, dia menjadi sama seperti mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan diri begitu rendahnya, bahkan dia sampai taat mati di atas kayu salib. Wah, ini kerendahan yang luar biasa. Dan kerendahan hati itu bukan memandang rendah diri kita sendiri, enggak. Tetapi kita memiliki pandangan yang benar. Kita punya pandangan yang tepat tentang diri kita sendiri di dalam kehendak Allah. Itu adalah kerendahan hati. Jadi bukan, aku nggak bisa, maaf ya saya nggak mampu, saya bukan yang seperti itu, saya apalah saya ini membaca saja sulit gitu kan. Bukan yang seperti itu. Tapi kita mengetahui kerendahan hati itu adalah kita mempunyai pandangan yang benar, punya pandangan yang tepat sesuai dengan jati diri kita dalam kehendak Allah. Itu adalah kerendahan hati. Jadi saat Allah mengatakan bahwa kamu sekarang sudah aku pilih, kita mengatakan terima kasih Tuhan, aku sudah Engkau pilih. Ya. Kita sudah dikuduskan, terima kasih Tuhan, aku sudah dikuduskan oleh Engkau. Dan aku akan hidup berjalan di dalam kekudusan. Itu namanya kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati ini tidak akan mendahulukan egonya. Orang yang rendah hati ini akan lebih memikirkan orang lain dan bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan Yesus melakukan hal yang sama. Waktu dia merasa begitu beratnya beban itu kayaknya bahwa dia akan mati di atas kayu salib, bahwa dia harus menanggung seluruh dosa umat manusia. Dia mengatakan, ya Bapa kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kemudian dia menundukkan dirinya, merendahkan dirinya dan mengatakan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Dia mengetahui tujuannya apa dia datang ke dunia. Dan dia mau selesaikan. Ini mendahulukan yang lain, bukan merasa aku yang paling hebat. Karena kalau bicara siapa yang paling hebat, ya Yesus yang paling hebat. Saat dia masih ada di muka bumi pun dia bisa panggil sekali begini saja malaikat bisa turun, bisa habisi semua orang. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Nah, berikutnya adalah kita perlu mengenakan apa yang disebut sebagai kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan atau meekness. Kelemah lembutan, meekness. Lemah lembut atau kelemah lembutan itu bukanlah kelemahan. Bukan letoy, bukan loyo. Tapi kelemah lembutan itu adalah kekuatan yang terkontrol. Kekuatan yang terkontrol. Jadi kita bukan lemah lembut itu kemudian jadinya begini gitu kan. Bukan begitu. Tetap kuat gitu kan, tapi tenaganya itu terkontrol. Misalnya kan ada orang yang sangat kuat gitu, dia misalnya binaraga, dia ngangkat beban itu sampai ratusan kilo gitu. Tapi waktu dia harus menggendong bayi kan, dia perlu untuk kontrol tenaganya supaya dia bayi itu tidak sakit di dalam gendongan dia gitu loh.
dia kontrol, ada kelemah lembutan di sana. Dan kata kelemah lembutan ini kan, ini digunakan untuk menggambarkan angin gitu ya. Angin itu waktu dia angin bertiup sepoi-sepoi, wah kayaknya enak ya, sejuk ya. Tapi angin itu bisa sangat kencang gitu kan, tenaganya bisa sangat besar. Sama juga seperti menggambarkan obat. Obat kalau kita minum dengan dosis yang tepat, maka akan jadi bagus bagi tubuh kita. Tapi kalau kita minumnya terlalu banyak, overdosis, matilah kita, gitu kan. Sama juga seperti kuda. Pernah lihat kuda ya? Kuda yang sudah dijinakkan. Bukan berarti kuda ini nggak punya kekuatan. Kekuatannya tetap ada. Tapi dia sudah jinak, dia sudah lemah lembut. Gitu. Jadi bicara tentang kelemah lembutan ini bicara ada kekuatan, ada tenaga, ada power yang besar tetapi terkontrol. Orang yang lemah lembut itu tidak perlu gampang meledak karena dia bisa mengontrol segalanya dengan baik. Sebab apa? Sebab dia mengenakan Kristus. Karena ingat bahwa oh Yesus dia punya tenaga yang luar biasa, dia punya kuasa, dia punya otoritas yang dahsyat. Tapi dia tetap menunjukkan kelemah lembutan, dia bisa kontrol itu. Wah, ini dahsyat, luar biasa. Berikutnya adalah dikatakan tentang kenakanlah kesabaran. Kesabaran. Sabar bicara tentang long suffering. Menderitanya itu panjang. Tahan dalam penderitaan yang panjang. Jadi long temper. Bukan short temper. Short temper itu gampang ngamuk, gampang marah. Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit bacok, senggol dikit bacok gitu kan. Bukan yang seperti itu gitu. Jadi ini bicara tentang tindakan kita itu menjadi tidak bertindak secara impulsif, ya kan. Lakukan dulu, bereaksi dulu, mikir terakhir, enggak seperti itu. Tetapi bicara tentang bagaimana kita bisa menguasai diri. Dengan kita menyadari, ya kan, motifnya itu dari ada 4 itu tadi. Bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah. Kita bisa menguasai diri. Saat seseorang itu panjang sabar, maka dia mampu untuk menghadapi orang-orang yang menjengkelkan tanpa harus melawan. Wis, ini dahsyat ini, kekuatan yang dahsyat. Banyak sekali mungkin kita ketemu sama orang-orang menjengkelkan kan, tapi waktu ketemu dengan orang-orang seperti itu, kita mampu untuk menghadapi mereka tanpa harus melawan, tanpa harus gitu kan. Saudara, bukan berarti kita nggak boleh marah loh ya. Marah itu boleh. Bahkan firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kita baik bagi kita untuk marah. Yesus pun pernah marah gitu loh. Tapi bukan bicara tentang kita marahnya itu cepat marah gitu loh, gampang marah. Hal-hal yang nggak jelas pun kita bisa marah gitu. Misalnya apa, ada yang salah apa sedikit langsung kita ngamuk, ngamukan pokoknya gitu loh, bukan yang kayak gitu. Kita boleh marah untuk alasan-alasan yang tepat gitu loh. Kalau ada ketidakadilan, kalau ada hal-hal yang akan membahayakan orang lain dan sebagainya, kita bisa marah untuk hal itu. Tapi bukan segala sesuatu kita jadi marah gitu loh. Kita harus punya alasan yang tepat untuk marah. Dan marah itu merupakan suatu tanda dari karakter kita yang kudus sebenarnya. Kita perlu marah kalau melihat hal-hal yang tidak benar gitu ya. Tapi kita bisa mengenakan kesabaran, panjang sabar, panjang sabar. Dan selain panjang sabar juga dikatakan di sini supaya kita mengenakan sabar seorang terhadap yang lain. Ya, kenakanlah sabar seorang terhadap yang lain. Ini bicara tentang forbearance. Artinya kita bisa menahan. Bisa menahan. Bisa tahan, nahan. Bahasa Jawanya ngempet. Saudara, Allah itu sabar terhadap orang berdosa. Gara-gara dia begitu sabar, dia menanti-nanti, dia mengurungkan dulu, dia menahan. Aku nggak akan hakimi dia dulu. Siapa tahu dia akan berbalik lagi. Gitu. Aku nggak akan jatuhkan hukuman ini. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, seringkali Allah sepertinya menutup matanya terhadap kesalahan mereka. Karena Allah mau untuk menopang mereka. Tahan, dia mau tahan. Mengenakan sabar terhadap seorang terhadap yang lain. Jadi saat bicara tentang kelemah lembutan, saat bicara tentang panjang sabar,
dan kemudian bicara tentang sabar terhadap seorang kepada yang lain, ketiga hal ini berjalan bersama-sama, nggak bisa dipisahkan. Ini apa, Trinity, ya enggak ya, pokoknya 3 hal ini nggak bisa dipisahkan, berjalan sama-sama. Saat kita lemah lembut, maka akan membuat kita bisa panjang sabar dan bisa membuat kita sabar seorang terhadap yang lain. Berikutnya adalah dikatakan kepada kita supaya kita mengenakan pengampunan. Nah, mengenakan pengampunan, forgiveness. Ada forgiveness, ada pengampunan di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan suatu hal yang logis yang bisa kita lakukan. Dan yang dikatakan Rasul Paulus tentang hal ini, semua ini hal yang masuk akal gitu loh. Mengingat dasarnya mengapa kita bisa melakukan semuanya hal ini gitu. Jadi seseorang Kristen itu tidak cukup hanya sekedar dia bertahan di dalam kesedihan, dia bertahan di dalam menghadapi segala macam provokasi yang terjadi, dia menolak untuk melawan, dia menolak untuk membalas, tetapi dia juga perlu untuk mengampuni si pembuat masalah itu. Si troublemaker itu diampuni. Jika tidak demikian, jika tidak ada pengampunan, maka perasaan kebencian itu akan muncul di dalam hati kita. Dan hal ini akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya merupakan tindakan dosa. Karena muncul kebencian di sana. Dan saat berbicara tentang yang namanya mengampuni, itu merupakan karakter yang sama seperti karakter Kristus. Dan pengampunan itu akan membuka hati kita untuk kepenuhan kasih Allah. Jadi kita bisa mengampuni karena kita sudah menerima pengampunan itu. Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mungkin kita ngomong, wah susah ini Pak mau mengampuni. Ngelihat mukanya aja sudah sepet aku. Nggak suka aku lihat dia gitu ya. Tapi yang perlu kita fokuskan itu lagi bukan orang itu. Yang kita fokuskan adalah Kristus, yang kita fokuskan adalah Allah. Pikiran kita tertuju pada Dia. Sebobrok apapun kita, sejelek apapun orang itu, Yesus sudah mati bagi dia. Yesus sudah mati bagi aku. Dia sudah mengampuni aku. Karena Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, maka kamu saling mengampuni. Jadi motivasinya berbeda. Bukan kita mengampuni supaya kita diampuni, tapi kita mengampuni karena kita sendiri juga sudah diampuni. Nah, ini penting karena kalau kebalik-kebalik, wah repot kehidupan kita. Berikutnya adalah dikatakan supaya kita mengenakan kasih. Ya, kita mengenakan kasih. Kasih love ya kan? Mengenakan kasih. Dan ini merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupan Kristen. Dan kasih itu yang menjadi pengikat semua hal berkaitan dengan kebajikan. Teman-teman bisa baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Di sana kasih yang mengikat segala sesuatu. Jadi apapun yang kita bicarakan tadi semuanya itu diikat oleh karena kasih. Bahkan di dalam Galatia saat menyebutkan tentang buah roh, kasih itu disebutkan yang paling pertama. Yang pertama kali muncul ada bicara tentang kasih. Kemudian baru hal-hal yang lain. Setelah kasih ada sukacita, ada damai sejahtera, ada panjang sabar, ada lemah lembut, ada kebaikan, ada kelemah lembutan. Jadi dalam semuanya ini intinya Rasul Paulus mau menyatakan, mau memberitahu kepada kita semua bahwa kita perlu untuk menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pikiran kita diperbaharui karena kita apa? Kita tahu siapa diri kita. Kita punya motif yang jelas. Kita punya motif yang benar-benar kuat yang membuat kita mau untuk kita mengenakan Kristus itu. Kita tidak lagi hidup dengan cara yang lama. Pikiran kita tertuju kepada Dia karena kita tahu melalui karyanya, melalui kasih karunia-Nya, kita sudah dipilih oleh Dia, kita telah dikuduskan, kita telah dipisahkan bagi Dia. Kita telah menerima kasih karunia-Nya, kita dikasih oleh Dia. Kita telah menerima semuanya ini oleh karena kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita. Maka karena aku sudah menerima yang terbaik dari Allah, aku punya tanggung jawab.
kehidupanku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku dan melalui aku.